kita masih optimis di 25 minimal, dan mudah-mudahan bisa lebih sehingga target 30 triliun bisa tercapai. Oh iya Pak, mungkin saya ada Mantap, tambahan ya Pak. Tadi kan Bapak sempat mention soal katanya ada beberapa proyek luar negeri Pak yang Waskita juga ingin kejar katanya. Karena mungkin pertanyaan saya kan inflasi kan di semua negara kan tinggi ya Pak. Cuma kan di Indonesia kan relatif lebih rendah lah dibandingkan negara maju lainnya yang inflasinya sudah hampir 10% ke atas. Nah, pertanyaan saya, apakah di tengah inflasi ini ongkos para developer luar negeri kalau menggunakan kontraktor Indonesia itu relatif lebih murah Pak, sehingga di kacamata developer asing kayaknya lebih menarik sekarang pakai kontraktor di Indonesia gitu, karena mungkin bahan bakunya, manpowernya relatif lebih rendah kalau dalam mata uang mereka. Apakah narasi ini terjadi nggak Pak di luar negeri Pak? Saya ingin tahu aja sih Pak, karena tadi kan Bapak mention proyek luar negeri Pak, karena inflasinya kan beda nih Pak, inflasi Indonesia rendah, inflasi luar negeri kan tinggi sekali gitu Pak. Ya, persis. Jadi risiko akibat currency tadi kan akan terjadi kalau kita belanjanya dalam dolar dibayar dalam rupiah atau dalam mata uang yang berbeda. Nah, proyek di luar negeri ini kita juga akan seminimal mungkin menggunakan sumber daya yang berasal dari luar negeri di negara tujuan pengembangan kita. Jadi kalau kita misalnya masuk ke Afrika, kita pasti akan menggunakan sumber daya semaksimal mungkin di sekitar Afrika, yang kalau kita datangkan dari Indonesia atau dari negara yang jauh dari proyek, pasti ada risiko tadi. Nah, sehingga kita juga memang memutuskan untuk mengambil proyek di luar negeri, tentu saja setelah kita memitigasi risiko yang kebetulan gini, Mas Jason, saya dulu, Waskita dulu punya pengalaman cukup panjang di Middle East. Kita portofolionya juga cukup banyak di sana, di Riyadh, di Jeddah, sampai di Abu Dhabi. Itu memang bahkan tenaga kerja pun kalau perlu dari Indonesia, karena memang karakter dari Indonesia lebih rajin dibandingkan pekerja dari daerah tujuan atau negara tujuan, itu kita lakukan. Tetapi untuk belanja material, kita memang mencari dari negara di mana proyek itu berada, di mana ini akan memperkecil risiko terkait dengan inflasi tadi. Itu sih yang kita bisa share berdasarkan pengalaman kita di masa lalu. Baik, ini menarik banget ini Pak. Sudah di-disclose tadi sedikit yang tentang proyek untuk IKN. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan susah ini bakal banyak datangnya dari Jason ini Pak, bukan dari saya. Enggak sih, enggak susah sih bukannya, cuma penasaran aja. Soalnya kan ini Pak, jujur Pak, kan kita tertarik nih Pak sama saham-saham konstruksi kan lagi pada koleksinya kan dalam-dalam ya Pak ya, semua kontraktor BUMN. Jadi kan kayaknya kalau ada katalis positif kan menarik nih Pak buat investor retail, pertimbangan untuk akumulasi, karena kan sudah jatuh terlampau banyak. Mungkin saya langsung ke inti deh Pak, inti pertanyaan yang mungkin investor retail nanya. Ini kan Waskita kan tadi mungkin seperti mention ya Pak, ingin ada penyertaan modal negara ya. Mungkin ada right issue ya Pak, yang mau ada right issue kan totalnya mungkin 3T. Nah kalau kita pakai porsi publik kan mungkin porsi publiknya kalau asumsi kebus semua kurang lebih 1T ya Pak ya. Pertanyaannya Pak, di tengah banyaknya right issue BUMN yang lainnya kan nggak cuma Waskita nih Pak yang lagi right issue, kan banyak banget BUMN yang antri juga nih Pak mau right issue, dan totalnya angkanya juga lumayan jumbo-jumbo. Pertanyaan kita Pak, apakah Waskita melihat investor retail dan publik itu mampu Pak menyerap 1T-nya, dan kalaupun mampu kira-kira akan ada katalis apa nih Pak sehingga investor retail lagi nonton tertarik nih Pak buat kebus dan ikutan subscribe right issue-nya Waskita nih Pak? Ya, mantap nih pertanyaannya Jason ya. Ini pertanyaannya agak tricky nih Pak Jason, tapi jadi memang begini, kita terus terang sangat optimis bahwa right issue kita ini bisa diabsorb sama market, karena pengalaman dari right issue di waktu lalu yang waktunya sangat pendek itu investor dari korporasi baik di dalam maupun luar negeri, bahkan yang luar negeri lebih agresif untuk mengambil porsi right issue kita. Dan di right issue yang saat ini kami juga terus terang beberapa investor di top 20 sudah kita lakukan
apa istilah di dalam itu ya, non binding roadshow lah ya. Jadi kita Oke. Ngonggil ya diskusi Pak ya, gitu kan. ngonggil roadshow ya, ngonggil Ya, roadshow non ya, deal NDR ya. roadshow. Kita Ya. sampaikan kemajuan proses transformasi bisnis kita sampaikan prospek ke depan. Kita juga karena begini, di Waskita ini kan 60% aset kita ada di Waskita Toll Road. Jadi ketika kita berhasil melakukan strategic partnership di Waskita Toll Road, di jalan tol kita, itu praktis liabilities kita juga bisa terselesaikan, kemudian itu penurunan liabilities, kemudian perbaikan cash flow juga bisa dilakukan. Nah, trennya dari tahun lalu, strategic partnership di jalan tol ini mulus ini. Jadi tahun lalu kita bisa 4 strategic partnership, tahun ini sudah 3 dalam 2 dalam proses, tahun depan juga demikian, sehingga tahun 2025 sesuai dengan target kita, sebagian besar aset ini bisa kita lakukan strategic partnership. Which is kalau di tol ini bisa kita selesaikan, berarti 60% masalah di Waskita juga bisa kita selesaikan. Nah, tinggal kita mempercepat atau memperbaiki performance dalam operasional di dalam pengelolaan proyek supaya perolehan kontrak baru ini juga bisa diselesaikan sesuai dengan target waktu, tentu saja dengan margin yang sudah harusnya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, karena dengan peningkatan kinerja, dengan lean business, dengan penggunaan teknologi, itu harapannya semakin efisien kita proses produksinya. Begitu sih, Mas Jason. Baik. Ya. Ya, Pak. Ini kan Makasih, berarti bagian dari strategi untuk melakukan penyehatan keuangan juga ya Pak. Tadi kan Pak Septi sempat singgung sedikit ya Pak. Nah, Ya. ada kaitannya, kalau saya lihat ini mungkin ada kaitannya erat dengan gross profit margin dan juga burn rate gitu Pak. Nah, ini boleh dijelasin nggak Pak kondisinya hingga saat ini? Ya, memang bisnis konstruksi ini sangat tergantung dengan jenis konstruksinya nih. Bahkan sama-sama kontraktor, bisnis proyek gedung itu JPM-nya berbeda dengan proyek infrastruktur lainnya. Karena proyek gedung ini JPM-nya biasanya lebih kecil dibanding dengan proyek jalan misalnya. Nah, tetapi secara rata-rata kita sih mentargetkan JPM itu bisa di 2 digit, minimal 10, kalau bisa 12. Syukur-syukur bisa lebih dari itu kalau kita mendapatkan proyek yang yang secara kompetisi kita memiliki strong point di situ, kita memiliki hubungan baik dengan pemilik proyek, atau kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain, sehingga owner bisa memberikan penunjukan langsung ke kita. Itu biasanya kita mendapatkan margin yang lebih baik. Kemudian kita juga pengalaman dari yang lalu, burn rate kita itu berkisar sekitar 20 sampai 25 lah ya, kurang lebih sekitar itu 20%. Harapan kita ini bisa terus kita maintain, mudah-mudahan bisa dinaikkan sampai ke 26% misalnya gitu ya, sehingga dengan demikian kita memiliki, karena gini, saya perlu sampaikan bahwa di waktu lalu Waskita ini punya mesin, ibaratnya mobil itu seperti Ferrari ya, mesinnya besar. Kita waktu itu pernah bisa memproduksi pendapatan usaha dalam 1 tahun itu 47 triliun. Artinya kalau sekarang kita baru merencanakan sampai dengan 16 triliun, kita masih menggunakan sepertiga dari kekuatan kita. Kita masih memiliki ruang yang cukup besar untuk menambah kapasitas produksi dengan mencari kontrak-kontrak baru. Nah, sehingga ini yang kita secara bertahap sampai dengan tahun 2025 kita kembalikan kepada kapasitas mesin kita. Jadi harapannya terjadi efisiensi. Itu sih Pak Jason dan Mas Daniel. Baik. Wah, menarik banget nih Pak. Jadi kedepannya istilahnya itu kan kalau di investor yang biasa bilang burn rate yang terlalu tinggi ini kedepannya nanti bisa diredam gitu ya berarti ya Pak Septi ya. Ya, persis.
Mm-mm. Silakan nih dari Bro Jason nih, pasti udah ada pertanyaan-pertanyaan pamungkas nih, silakan Bro Oh Jason. ya enggak sih, enggak, mau nanya ini aja Pak. Maksudnya kan kalau kita lihat kan beberapa divestasi jalan tolnya kan sudah berjalan ya Pak ya. Ya, Dan kalau kita lihat kan cash flow-nya juga sudah mulai positif, dan mungkin satu hal yang saya lihat kan cash flow from operation-nya di semester 1 2022 udah positif, mungkin kisaran 500 miliar ya kan, compare sama ya, di bulan Maret aja masih minus 100 miliar lebih gitu ya Pak. Mungkin ada ya. kisi-kisi nggak Pak? Kenapa tiba-tiba cash flow from operation itu bisa membaik? Apakah ini karena penjualan jalan tolnya yang terus berjalan? Apakah piutang yang makin cepat, lagi kagihnya gang lancar piutangnya? Atau kira-kira apa nih Pak? Kok tiba-tiba cash flow from operation itu membaik sekali nih Pak? Ya, memang ada beberapa faktor yang menyebabkan di triwulan 3 kemarin kita bisa mencatatkan cash flow positif cukup baik. Jadi yang pertama didukung oleh keberhasilan melakukan strategic partnership di ruas-ruas tol kita. Jadi seperti teman tahu kita ada 3 ruas tol, yang terakhir 2 ruas kita dengan INA itu untuk Trans Jawa. Kemudian kita juga dengan Cimanggis Cibitung kita juga berhasil kemarin dengan SMI, dan sebetulnya saat ini kita sedang dalam proses untuk strategic partnership di ruas kita di Pemalang Batang Toll Road. Nah, kita juga mendapatkan kontribusi dari berhasilnya Waskita Beton Precast melakukan PKPU. Dari situ kan memang beberapa kewajiban kita bisa stretch sampai ke 16 atau 17 tahun ya. Kemudian kita juga mentargetkan kepada teman-teman unit bisnis untuk mempercepat collection periodnya. Jadi seperti teman-teman tahu, kalau di PSAK itu kan kalau sudah piutang sudah lewat dari 1 tahun itu harus dicadangkan biaya yang ketika nanti ini bisa kita collect kembali, ini bisa langsung masuk ke dalam laba bersih kita. Nah, ini semakin cepat kita menyelesaikan ini karena sekarang ekonomi sudah mulai membaik. Klien kita, owner-owner kita yang dulu terpaksa harus menunda pembayaran utangnya, sekarang secara berangsur-angsur sudah mulai menyelesaikan kewajibannya. Ini tentu saja kalau dikumpul-kumpulin banyak juga ini, karena kita secara total itu sebetulnya uang kita di luar sebagai piutang itu hampir 25 triliun mungkin lebih itu ya. Jadi ini kalau saja bisa kita secara bertahap kita collect, ini otomatis akan memperbaiki cash flow kita. Jadi tentu saja kita juga berharap kondisi ekonomi ini akan terus demikian sampai dengan 5-7 tahun ke depan, sehingga Waskita di 2024 bisa kembali mempercepat proses penyehatan kita gitu. Ya, sama mungkin Baik. terakhir Pak, ada pertanyaan dari investor retail nih Pak. Kan concern utamanya ketakutan investor retail buat beli saham kontraktor kan adalah pertama ongkos bahan bangunan kan naik banyak ya Pak, bahan baku naik sangat banyak. Habis itu financing cost dari sisi suku bunga juga katuknya nanti makin kesana makin agresif, suku bunga makin naik, pinjaman makin tinggi. Tentunya kan akan efek ke gross profit marginnya masih karya. Nah, pertanyaan dari kita Pak, apakah ada strategi nih Pak, apakah ada bahan baku harga khusus, karena kebanyakan bahan baku itu kan BUMN juga, apakah ada juga misalnya pinjaman dengan bunga yang pasti relatif lebih rendah karena juga pinjamannya paling banyak bank BUMN. Kira-kira ada strategi khusus nggak Pak terkait masalah gross profit margin yang mungkin akan menipis karena bahan baku naik dan suku bunga naik nih Pak? Ya, kalau untuk suku bunga ini agak blessing in disguise ini, karena Waskita kan mendapatkan fasilitas penjaminan dan juga relaksasi termasuk dalam proses restu ini, bunga kita itu 5,5% ini. Jadi kami ini termasuk yang beruntung nih, karena dengan beban bunga mendapatkan relaksasi, praktis tidak terlalu terpengaruh terhadap perubahan suku bunga. Tetapi kalau betul tadi bahwa ada beberapa komponen produksi bahan baku, bahan material yang naik cukup signifikan, bahan baku solar misalnya, bahan baku lain yang terkait dengan baja, ini beberapa sudah kita antisipasi di masa lalu. Kita memiliki kontrak payung
istilah paling gampang ya. Ini dengan kontrak payung ini harga bisa kita maintain untuk waktu tertentu. Memang ada batasnya ini. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan proyek seperti di IKN, kita segera identifikasi material yang utama yang akan berpengaruh di dalam proses produksi, itu segera kita ikat dengan para vendor melalui kontrak payung. Bahkan kita sedang menjajaki antar BUMN itu membentuk semacam SPP beton. Nah, ini karena akan terjadi nanti perebutan suplai material beton nih. Jadi dari awal kita memang merencanakan untuk bergabung dengan teman-teman karya, mengadakan material khusus untuk beton ini dalam satu payung gitu ya, sehingga nanti tidak rebutan material splitnya, tidak rebutan logistik, tapi disiapkan dari awal akan menjadi sinergi antar BUMN. Ini memang bisa terjadi karena memang demand-nya tinggi. Jadi kita tidak akan mengganggu kemampuan suplai pemain lokal karena porsinya juga masih tetap bisa kita serap. Tetapi ini untuk memenuhi kekurangan dukungan penyedia jasa setempat yang tidak bisa dipenuhi oleh mereka. Jadi ini memang dalam proses. Harapannya ini akan bisa memitigasi kekhawatiran terkait dengan kenaikan harga atau fluktuasi harga material utama tadi. Itu contohnya demikian, Mas Yesen. Baik. Baik. Ini keren banget, Pak. Berarti kalau kita bisa simpulin sedikit, kondisi inflasi tinggi yang mendorong kenaikan suku bunga ini bisa kita bilang jadi blessing in disguise ujung-ujungnya ya untuk penyehatan keuangan waskita ke depan ya.